siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia telah mensucikan diri untuk dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan yakhshawna rabbahum. Nisbahnya kembali kepada waman tazakka fa innama yatazakka linafsih. Nisbahnya itu kembali kepada sistem kehidupan yang kita jalani. Lahir dengan tatanan syariat yang baik. Syariat itu perintah yang hak wenang dan sah dalam menjalani hidup. Intinya tidak berpecah belah aktivitas, sebab jika tidak kan bid'ah. Hatinya mengenal Tuhan, itu sistem bertuhan, sistem rububiyah. Barang siapa mensucikan dirinya, maka sesungguhnya yang mensucikan diri untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau ini dipotong, mensucikan, disucikan, tidak berbicara kotor, tidak ngelok-ngelok, ya itu benar. Tapi yang dimaksud ayat ini bukan ini. Yang dimaksud itu ada yang mensucikan gitu. Karena orang yang tersucikan itu menjalankannya karena perintah Allah. Tapi yang harus dibuat catatan kalimat perintah. Perintah itu muqatab, maf'ul, berarti ada fa'il, ada yang merintah, ada yang melaksanakan perintah. Itu jenenge maf'ul. Jadi pada saat kita itu dikatakan bahwa namanya perintah tapi gak pernah ketemu, itu jenenge rumangsa diperintah, rumangsane diperintah. Kowe salat rumangsamu diperintah kan gitu kan, menjalankan perintah Allah. Ketemu perang perkara kowe kapan di kono di gini Pak Mahfud apa Madura ya. Nah ini menegaskan ini. Jadi kalau bertanya kok Pak Ye berpendapat sendiri, ndak, ini ayate lakot manallah alal mu'min idbasa fihim rasul dan seterusnya, gitu aja lah, kita lompat itu aja. Jadi lakot man itu maknanya orang, saat ditasdid kemudian ada fathah mana, itu orang yang memperoleh anugerah tak terhingga, tidak ada bandingannya. Mim nun disukun ya, mim nun disukun, jangan diduren ya, jangan duren atau pelem, mangga, sukun. Mim disukun itu namanya manusia, man. Sukun tuh gini, karena bener gini, gitu. Itu namanya orang. Saat ada tasdid, sepertinya menunjukkan nun itu double, kemudian di fathah mana, itu maknanya anugerah yang tak terhingga, yang tidak ada bandingannya, melebihi anugerah seseorang yang dimaksud di ayat ini. Manallah, sungguhlah, kot luar biasa, lam takkid, kot dan teman-teman itu mewakit, tegak mentegakkan, tegas mentegaskan, kuat menguatkan. Lakot manallah ala ing atase wong sing mukmin, lan disebut wong mukmin saat rikalane adep-adepan ada di antara mereka sendiri berbicara fihim rasulan, pakai masdar kata jadi berarti pasti fa'il, artinya berlangsung, sedang berlangsung. Rasulan min anfusihim, di depan pakai fihim, di belakang anfusihim. Gedeng ayat ini yang kita jani-jani asline. Jadi ngerti kini menungso iki harus tak gena, rumangsa cukup. Gusti Allah ngerti, mestinya Gusti Allah pinter mestinya. Ya jelas lah kita kan goblok kok ya. Jadi lakot manallah alal mu'min, keberuntungan yang hebat seseorang saat dia itu memperoleh sebuah anugerah menjadi orang iman, itu adalah pada saat di antara mereka dari kelompok golongan mereka sendiri ada yang menunjukkan tentang risalah, kebenaran, dan yang membawa risalah min anfusihim, dari kelompok mereka, dari golongan mereka, dari kisah kehidupan dengan mereka. Jika ditambahi karo akar Gusti Allah gendengnya ini, apa itu? Ya telu alaihim fihim anfusihim alaihim. Kini musela piye wis, satu zaman, satu nafas, satu pijaan,
Yatlu alaihim ayatih, yang berhak membacakan ayat-ayat sehingga kowe iki gak nyelewar, kowe iki gak bias, kowe gak ngawur, kowe gak nafsir. Kowe roh persis kowe ayatnya karepe piye. Baik ayat yang kauniyah, yang kauliyah. Yatlu alaihim ayatih, keberadaannya laqad manallahu ala mu'min idh ba'atha fihim rasulan, itu adalah nisbah kepada wa yuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan jiwamu, diri kamu, kehidupan kamu. Berarti apa? Wa yuzakkihim hanya terjadi pembersihan, penyucian hanya terjadi jika apa? Laqad manallahu alal mu'min idh ba'atha fihim. Jadi hanya ada keberadaan saat kita ketemu dengan Rasulullah zaman Nabi Muhammad, itu yang beruntung mereka, karena yang berhak membacakan ayat-ayat lu alaihim ayatih, yang berhak membacakan itu hanya Nabi Muhammad saat zaman itu, yang mensucikan karena ada Nabi Muhammad. Tidak bisa tidak, ayat ini gak iso diselai. Bukan angan-angan, bukan katanya, bukan Google-nya, bukan FB-nya. Di FB itu kan sering membaca ini, kok dapat pahala ini, kan gitu sering di ini. Jadi yang berhak pun yang membacakan ayat-ayat di Quran iki wis enek sing ditunjuk, sing hak sopo gitu loh. Jadi wawarisul anbiya, pewaris Nabi itu sopo? Ya Nabi Muhammad. Kowe rasa ngaku-ngaku jadi pewaris. Siapa yang dimaksud pewaris anbiya? Ya Nabi Muhammad. Pewarisnya Nabi sebelumnya, Rasulullah sebelumnya. Nabi Muhammad biyen yo ngomong, sapa pewarisnya? Ya Nabi Isa, kan gitu. Nabi Muhammad juga wani, aku juga wani. Wa yu'alimuhumul kitab, dialah Alkitab yang akan memberi pemahaman bagaimana kamu menjalani hidup dan kehidupan. Dialah Alkitab. Dia yang menjabarkan Alkitab, karena dia itu sendiri Alkitab. Begitu. Pakai al loh ya, bukan kitab loh ya. Pakai al ya, isim takrif loh ya, isim majhul ya. Pakai al. Wal hikmah. Jadi hikmah itu hanya dibuka ketika zaman Nabi Muhammad kepada sahabat. Karena itu mudure kondisi terus menerus. Awake dhewe gak diitung. Awake dhewe ngomong ngene iki, alah ya wis iseng timbangane di donya ngoplang-ngaplo gitu ae wis. Nek menurut ayat iki gak diitung sampean ning awake dhewe iki. Pokoknya dikatakan iman itu hanya sejaman dengan Nabi Muhammad tok wis, yang menerjemahkan hak Al-Qur'an yatlu ayatih itu hanya Nabi Muhammad. Pakai ya lo ya, mudureknya zaman Nabi Muhammad. Nek saiki jane ya saiki kudune enek wong pakai ya. Nek gak enek, gak nganggo, nek gak enek ya Tuhan bohong banget. Berarti apa awak dhewe mergo dianggap gak enek, ya wis awak dhewe iseng ngono wae mayit hidup dibangun ngayi luntang-lantung as. Ya lumayan nganggo kopiah mbok hormati. Wis. Tutupane ayat wain dengan sebenarnya sungguh dinyatakan kanu keadaan berpikirnya, melihatnya, mencermatinya, mendengarnya, absornya min qabl sebelum ketemu Rasul, maka tidak akan ada yang membacakan ayat. Jika ada bohong menurut ayat ini, tidak ada yang mensucikan. Jika ada yang mensucikan berarti pura-pura suci. Kalau ada yang faham tentang kehidupan, faham tentang Tuhan, bohong karena ayatnya mengatakan wa yu'aimul kitab, itu hanya hak pada saat ada Rasul. Kalau kita nganggap gak ada, ya bohong lagi begitu. Sebelum ketemu Rasul, ketiga hal utama ini disebut Trisula Weda, ajaran inti dalam menyatakan kembali kepada Tuhan. Wa in kanu min qabl, sebelum ketemu dengan Rasul, tiga hal tidak terekam dalam kehidupan seseorang, lafi, maka seseorang berada di dalam gelap dan menggelapkan.